Ya silakan Kak, mau diskusi apa? Iya, sabar ya Kak. Persamaan Hajar Aswad pernah dijadikan toilet oleh Abu Tahir 22 tahun. Ini saya baca typing ya Kak Ahmad dari Maslow Subhanahu wa Ta'ala. Bang Ahmad, Ya Kak, silahkan. bisa nggak kamu tanggapi Anissa 80 itu? Surat Anissa Anissa? 80. Surat Anissa 80. Anissa 80. Oh. Saya buka ya. Anissa 80. Anissa ayat 80 kita. Ya. Iya. Anissa ayat 80. Ini. Ya, silakan Saya baca, katanya. Barang siapa menaati Rasul dan mengikuti ajaran-ajarannya, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah karena Allah yang telah mengutusnya. Titik. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah bahwa kami besar tidak mengutusmu, wahai Nabi Muhammad, untuk menjadi pemelihara mereka sebagai orang yang bertanggung jawab dan menjamin mereka untuk tidak berbuat kesalahan. Ya, Anissa berapa itu kan? Anissa ayat 80. Ya. Benar ya? Iya. Ya, apa yang dipermasalahkan di situ, Kak? Di situ ada sosok yang dua ditaati. Lalu arti ditaati itu apa? Ditaati kan? Nah, kita kan berbahasa Indonesia ya. Nah, kita tinggal klik KBBI aja, taati Bapak kan muncul nanti. Jadi, semisal kita itu mentaati pemerintah, kan kita sudah tanggap itu. Kalau di KBBI udah saya tengok tuh, arti ditaati. Kalau kita tunduk dan segala perintah kita turutin dan kita meninggikan ke orang-orang tertentu, berarti kita menuaikan. Itu artinya di KBBI. Arti kata ditaati. Hmm. Nah, itulah. Jadi kan kita sebagai Indonesia sudah tanggap tentang taat itu. Seperti kita taat pada pemerintah, kan disebut taat pada pemerintah, kita sudah tanggap kan. Oh, paham. Maksudnya begini, kan gitu. Abang ngerti apa yang aku maksud itu tadi ya, di KBBI itu kan? Oke, Paman. Ya silakan dibaca kan. Yang di KBBI. Coba abang baca sendiri aja lah. Apa arti kata ditaati? Satu. Saya buka di sini. Arti kata Silakan. taat versi KBBI. Oh. Sabar. KBBI online kata taat. Ini dia. Ini taat. Ini versi KBBI ya, taat. Ada banyak arti. Satu, senantiasa tunduk di sini kepada Tuhan, pemerintah dan sebagainya. Kemudian patuh. Kemudian tidak berlaku curang atau setia. Kemudian saleh. Ya. Ketaatan sama dengan kepatuhan, kesetiaan, kesalehan. Itu kalau benar Bang? Iya, kalau saya diklik di al gini, arti kata KBBI sama aja sih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI kata taat berarti patuh, tunduk, kita kembali atau kepada setia. ayatnya tadi. Kan ya bagus, itu kan perkataan Quran, itu kan Tuhan, perkataan Allah kan? Ya. Lalu di situ Rasul Muhammad menyamakan diri sama-sama ditaati di situ di ayat. Barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya dia menaati Allah. Iya Karena benar. gua taati Allah kan Maha Pencipta dan Rasul seorang manusia. Masalahnya apa? Ya kan berarti sama-sama menuhankan Bang, bukan Muhammad menyuruh Waduh, kepada ini. Tuhan. Boleh saya jawab, Bang? Iya silakan. Oke, jadi kita satu melihat siapa yang memerintah. Yang memerintah adalah Tuhan, yaitu Allah. Diperintah apa di situ? Diperintah. Coba diseluruhkan, Bos. Biar saya bisa baca, soalnya saya kan nggak punya data itu tadi. Mulai awal coba mulai awal. Tunggu saya. Digeser dikit biar kelihatan awalnya, Mas. Digeser dikit yang awalnya. Yang awal itu kan akhirnya dia. Coba yang Ini awalnya. mata sudah. Siapa ini? Ya. Mata sudah tua ini agak kurang tajam ini. Coba dibacakan lagi. Tidak Apa itu? Oke, saya baca pelan-pelan ya. Ya, pelan-pelan. Siapa yang menaati Rasul dalam kurung Muhammad? Ya. Siapa yang menaati Rasul dalam kurung Muhammad, maka sungguh telah menaati Allah. Titik. Siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau, Nabi Muhammad, sebagai pemelihara mereka. Jadi pemelihara mereka ini adalah orang-orang yang siapa yang menaati Rasul begitu. Nah, di sini boleh saya jelaskan, Mas? Iya silakan. Iya, silakan. Karena memang itu kan kita kata, silakan. Jadi di sini adalah Allah yang merintah kepada orang-orang agar supaya mentaati Rasul. Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh-sungguh taat kepada Allah. Jadi satu kita melihat siapa yang sebentar, Pak. Jadi kita harus melihat siapa yang merintah. Yang merintah adalah Tuhan. Diperintah apa? Disuruh taat kepada Rasul yaitu Muhammad. Jadi ini sangat benar ini. Karena Muhammad ini adalah pembawa wahyu. Pembawa berita dari Tuhan. Dia yang tahu firman Tuhan turun kepada dia. Lah kalau kita nggak mentaati Muhammad, lah terus buat apa? No. Seperti Kalau menaati dia, nggak bisa mentaati Tuhan. Mana yang lebih penting bagimu? ini perintah Tuhan. Lah oke. Sabar. Makanya di Al-Asr Sebentar, jangan lama-lama dulu. Kita bahas ini dulu nggak apa-apa. Seperti abang diperintah oleh Pak Prabowo. Agar supaya abang taat kepada kepala desa. Abang taat nggak kepada kepala desa? Tidak semua beda. Sama orang tua saya juga. Ada juga yang saya bantah. Loh, beda. Lah ini, sebentar abang kau. Abang nggak patuh pemerintah desa. Abang nggak taat. Enggak terlalu. Loh, abang berani menentang pemerintah? Nah, kalau salah aku tantang.
Apa yang dimakan pemerintah misalnya? Nah, salah dia aku tantang. Kalau benar itu bagus. Wah, makanya abangku sama seperti Nah, itu. Pak biar Prabowo. Ini. Sebentar, Pak, sebentar. Pak, sebentar abang keliru loh. Sebentar, Bang. Loh. Pak Prabowo memerintahkan supaya rakyat Indonesia tunduk dan patuh pada undang-undang dasar dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Itu kita kalau tunduk dan patuh, kita menuhankan Pak aparat-aparat yang di bawah enggak? Enggak menuhankan itu. Iya, sama seperti ini abangku. Bukan kayak gitu caranya. Beda definisi kemanusiaan dengan Tuhan. Bukan, Bang. Beda definisi kemanusiaan dan definisi manusia dengan Tuhan, Bang. Dengarkan dulu. Kalau orang tua saya akan Kalau sisi manusia aja, Ini, bisa Bang. tahu di manusia. Ini namanya menaati itu, Bang. Seandainya Presiden Prabowo sekarang dia menyuruh saya ceraikan istrimu, saya tidak melakukannya, Bang. Saya tidak Apakah abang Jangan dikasih kecil lagi, Ci. Ini ada Coba. pada Tunggu Apa? dulu, Prabowo dulu, Bang, Bang. cerai. Tunggu dulu. Sabar dulu. Biar definisi menaati ini. Kalau Tuhan Yesusku, Tuhan saya menyuruh saya ceraikan istrimu, saya akan ceraikan karena saya harus tunduk melakukannya, harus saya turutin segala perintahnya. Itu namanya menaati. Berarti menuhankan. Lah sama dengan ini abangku. Berarti Ini di Tuhan ayat itu. menyuruh manusia supaya mentaati Nabi Muhammad. Nah, Kita berarti tidak menuhankan itu. Ya. Udah terjawab. Abang kan keliru. Sama seperti Tuhan abang kan disuruh juga untuk mentaati pemerintah enggak? Sekarang sama, Bang. Sebentar, Kalau Bang. Muhammad, Di kalau Alkitab Muhammad disuruh menurut mentaati kamu, pemerintah enggak? dengarkan dulu. Sebentar, Kalau Bang. begitu, Sebentar. kalau Sebentar Bang, di Alkitab orang Kristen disuruh mentaati pemerintah apa tidak? pemerintah apa? Ya pemerintah kita ini. Iya, Tidak tak ada pada pemerintah ada di dalam Ya rumah. iya, Tidak ada cerita menaati di situ. Apa Tuhan pemerintah? Patuh kepada hukum itu, nah pemerintah hukumnya Ya yang iya berlaku. sama dengan itu abangku. Artinya Yesus Tidak atau semua, Tuhan kalau disuruh membunuh orang, Bang. kan pada pemerintah. Bukan kayak gitu, makanya saya keras contoh sama Yang begini. benar itu gimana? Gini, Bang, biar aku kasih tahu sama Abang. Seandainya si Muhammad menyuruh kamu bunuh diri, kau mau? Kapan Nabi Muhammad bunuh diri kapan? Seandainya ini definisinya, Sama mau saya nggak itu melakukannya? enggak ada. Mau nggak Maka melakukannya? seperti itu. Sama dengan Tuhan abang menyuruh taat pemerintah bunuh diri enggak? Contohnya, kalau saya Enggak Tuhan. ada seperti itu. Jangan belok-belok, Nggak ada. jangan, karena udah Sama ketahuan seperti ya. Alkitab menyuruh abang taat pemerintah. Nah, Apakah iya, pemerintah menyuruh Bang, bunuh ini diri? definisinya dulu. Coba. Lah iya sama. Iya, makanya saya bilang, kalau seandainya si Muhammad menyuruh kamu, contohnya ceraikan istrimu, mau nggak melakukannya? Atau Enggak ada seperti itu. Apa bunuh diri enggak ada. nggak mau Sama nggak seperti melakukannya? apa? Kalau seandainya dia Apa? memerintahkan kamu ceraikan istrimu, mau kamu melakukannya atau tidak? Abangku enggak ada Nabi Itu, Muhammad. itu, baru kita tahu. Enggak ada. Ketaatan Enggak itu, ada Nabi Muhammad cara menyuruh menurutan bunuh dia diri enggak ada. di situ, bukan disuruh kamu. Apakah akan dia bunuh diri, pemerintah atau atau bukan sama pemerintah? kamu. Arti ketaatan itu yang aku kasih contoh sama Abang. Ya itu karena abang Mau nggak melakukannya? Mau nggak melakukannya kalau Abangku. disuruh? Hah? Abangku taat pemerintah enggak? Pemerintah beda itu, aku nggak mau. Ya sama. Dia semua Ya pemerintah berarti. pada pemerintah. Ya, nggak semua berarti. Salah lawan. Salah sikap Ya. lawan. Nggak bisa, Bang. Jadi abang makan. Berarti abang makan pemerintah. Salah. Lah. Loh, gini Bang, kalau Abang si yang- Muhammad abang menyuruh orang kamu Kristen. ceraikan istrimu, kau melakukannya atau tidak? Membatalkan atau Enggak tidak? Ngomong itu. ada perintah bunuh diri abangku Berarti di kalau Islam kamu enggak ada. melakukannya, berarti itu namanya taat. Enggak ada perintah bunuh diri dari pemerintah enggak ada juga. Ada enggak, Bang? Itu contoh bukan sama kau. Berarti biar sadar Lah, kalian yang bahwa benar. menggunakan dia. Bang Ahmad, Wah, saya tambah boleh. abang itu salah dalam memahami Bang. taat. Saya Kalau tambah abang boleh. enggak mau tahu, setelah dibalikan ke Alkitab, ternyata Alkitab juga ada perintah Tuhan untuk mentaati pemerintah. Tapi Apa dia enggak mentaati yang pemerintah. yang kutanya? Nanti kalau Nah, kita begitu. di ayat ini biar sadar kalian itu bahwa menuhankan si Muhammad. Kalian biasa Makanya aja juga, taat abangku. Islam, Abangku Suwi tidak memerintah kita pernah orang. bersolawat Tapi kepada ditonjokin ke diri sendiri Nah. enggak mau nerima. si Muhammad ini kan Saya tambah Bang, ya, saya tambah. Bang Ya, Ahmad, sabar ya. Saya kasih kesempatan Kakak Abdillah dulu. Mungkin Kakak Abdillah mau membantu Kakak Ahmad, mungkin siapa tahu mungkin punya Ya. jawaban yang lain, mungkin silakan Kak. Ya, begini Bang ya. Jadi taat di situ, pengertian taat itu bukan menyembah, sama dengan bersalawat. Itu bukan juga bersalawat itu bukan berarti salat padanya, bukan. Jadi makna taat itu artinya mengikuti perintah yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu maknanya begitu, Bang. Nah, bagaimana orang bisa mengikuti perintah Yesus kalau dia tidak taat kepada Yesus? Nah, bagaimana orang Aku tahu sih kalau kamu bilang itu. Taat kepada Nah, Yesus bilang bagaimana, itu kan. sabar bang, dengar dulu. Bagaimana orang mengikuti perintah pemerintah kalau dia tidak taat kepada pemerintah? Jadi taat itu kan menyembah. Harus dipahami itu dulu. Nah, abang berpikir bahwa taat itu menyembah, tidak. Bukan begitu. Makanya kita lihat definisinya di KBBI Bang, udah dibaca tadi. Iya, dengar Iya. KBBI, dengar loh bang. KBBI itu mengartikan berdasarkan makna lugawiyah. Tapi bahasa Arab itu kan punya dua makna. Sama dengan sujud. Kalau sujud itu kepada Tuhan, itu artinya menyembah. Kalau sujud itu kepada Adam, itu bukan berarti menyembah, penghormatan. Di ayat ini Bang, seorang rasul dia menyamakan diri untuk menaati sama seperti Allah SWT. Allah Iya, SWT. jadi Besar. dengar Dia bang, menyamakan diri, dia menyamakan diri di situ. jangan ke sana dulu. Itu yang kita bahas. Itu yang kita bahas, itu yang kita sana. No, mana taat itu dulu bang, yang harus kita harus dipahami. Allah kan perkataan Tuhan ini kan. Allah Iya, taatlah Kalian kamu jangan di situ kepada Allah. menyamakan Dalam- diri di situ. Dengar. Dalam Al-Quran begini, ati Allah wa ati Rasul amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin. Barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya dia menaati Allah. Nah, Iya, lihat dulu si Betul, Muhammad ini lagi. dengar, menaati itu yang dimaksud dengan menaati Rasul itu, bang, dengar, supaya abang paham ya. Menaati Rasul itu mengikuti perintah Rasul, bukan sujud menyembah Rasul, itu maksudnya. Abang ini seperti anak kecil lagi. Bukan, Mbak. Ini kan perkataan Tuhan kan? Betul perkataan situ. Nah, yang kan Tuhan sendiri, Quran sendiri yang berbicara di sini. Bukan saya jelaskan kepada bukan Anda, Rasul. Abang paham. Bukan Rasul. Nah, Bang, sebentar, Bang. Boleh saya tanggapi? Saya bacakan Roma, Bang. Saya bacakan Roma 13 ayat 7 sampai ayat 1 sampai 7. Roma 13 ayat 1 Iya, sampai itu 7. Rasul Paulus itu. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Berarti ini orang Kristen menyembah pemerintah. Apa pemerintah? Lah, apa berkeliling lagi? Itu kan apa Apa itu? berkeliling lagi? Bang, Bisa jelas di sini. Ini bukan Kedua orang di situ. harus takluk kepada pemerintah. Bang, Ahmad, Apakah abang menyembah Ini Bang, kan pemerintah? Ahmad. orang ini. Ini Bang, Ahmad. Rasul itu. Bang Wah, Ahmad, ini dengar. Kristen Jangan apa langsung di dia, situ. Bang?
Di situ nggak ada rasul, di sini rasul loh. Ini bukan langsung pemerintah, malah disuruh taat. Pemerintah siapa? Pemerintah siapa itu? Nggak kenal aku itu. Lah ini sekarang Dia bilang menaati Paulus, menaati Rasul Yohanes, menaati Nabi ini. kamu sendiri Roma 13:7. Roma itu tulisannya. Ini kan. Tiap orang harus takut pada pemerintah. Apa kamu juga pemerintah? Apa judulnya? Apa judulnya dulu? Lah, kamu sudah takut abangku. Selamat datang Ini di kebenaran. secara tidak sadar ini menuhankan Muhammad. Sudah tidak sadar abangku. Mau juga ayatnya. Mau Sudah tidak sadar, abang mau lari. Mau lari. Ayo, nyambung ayat ini, nyambung ayat ini. Bang Nabi, dengar Setiap dengar. orang harus takut pada pemerintah. Bang Nabi, Ini dekat kali ini. Bang Nabi dengar. Kata Roma tuh, Roma 13. Ya, coba Bang Ahmad. Baca Roma itu. Ya, letak kecerdasan orang Islam dengan orang Kristen itu beda. Jadi orang Islam memahami Roma itu artinya dia bukan taat terhadap Tuhan, bukan. Jadi itu cerdasnya orang Islam di situ. Itu bukan orang itu pemerintah, ini orang Iya. ini. Iya, bukan Bukan Islam. Pemerintah, apa kalian menuntut pemerintah? di sini. Orang Islam yang Kamu memahami Tuhan, pemerintah itu sekarang gitu. Jangan lari. Kalau gitu kalian menuntut pemerintah, aku pakai standarmu sekarang. Itu Tuhanmu sendiri yang mengatakan di sini. Itu Tuhanmu yang bilang juga supaya taat pada pemerintah. Jangan Supaya sama menuntut pemerintah. Ini kan Sama kasus saja, sendiri. Ini Tuhanmu. Ini Tuhanmu. di Abang sini. menuntut pada pemerintah, berarti kamu bukan pemerintah. Islam itu menuhankan Muhammad. Saya tidak salah. Makanya aku buat namaku ini. Kau nak Nabi dituhankan? Kristen itu bukan pemerintah, karena Tuhannya taat pada pemerintah gitu. Kau paham Kata itu ya, kata Ahmad, kata Ahmad, kata Abdillah, kata Nabi dituhankan. Saya sahabat tamu dulu. Halo kakak, belajar yuk. Jadi bang ya, sudah saya jawab selesai. Finish sampai Roma 13 ayat 1 yang dibaca. Halo kak. Ya, karena apa? Halo, Kak. Betul enggak Islam ini kan menuhankan Islam itu menuhankan Soalnya- manusia ini. Ah, kamu dengan pemerintah soalnya Halo, dulu. Kak. Apa ini dengan pemerintah? Males aku dengan pemerintah Itu kan. itu kan nggak bermanfaat itu ayat itu. Kan aku pakai standarmu. Standarmu taat berarti menuhankan. Maka Sumpah, kamu juga Sabar, berani aku menjawab ayat itu. Tapi aku ayat ini dulu. Aku itu ayat ini ditunjuk. Sabar dulu Kak Nabi. Tuhanmu pemerintah bang. Roma Tuhan 13:1. itu mayat loh bang. Loh, mau bawa dengan ada 56. Tuhan Kamu pakai sendiri. standarmu. Kamu bilang kalau berarti menuhankan. Kalau SPT. Kalau dia gampang menyalahkan orang tapi tidak mau melihat kitabnya. Bang, banyak kita kutip ayat Quran bang kalau kita mau. Ayo kita masuk di Al-Safa 32. Ya sabar dulu. Saya sahabat tamu dulu. Halo kakak belajar yuk. Anda pintar menyalahkan orang tapi tidak pintar melihat dirimu sendiri. Halo malam kak. Malam Kak, malam. Belajar yuk. Kristen atau Islam kak? Kristen Kak, Kristen. Oh iya Kristen. Jadi kalau kita memahami Roma 13 ayat 1 itu artinya orang Kristen tidak menyembah Iya, itu maksudnya di sini saya tidak ngomong saya. Jelaskan dulu ini, betul enggak? Itu cerdasnya orang Islam di situ. Nah, Di orang sini Kristen dikatakan sama Muhammad dengan Allah SWT sama tadi. Loh, kok ketawa? Memang serius loh. Loh, itu Anda itu tidak cerdas. Sama-sama ditaati Tuhan Maha Kuasa. Masa manusia menyamakan diri di situ? Makna taat itu, dengar Bang, taat itu bermakna kalau disandangkan kepada manusia, itu bukan menyembah. Abang ngerti bahasa? Enggak, yang lebih jauh. Bacakan dulu KBBI. Apa arti menaati? Kau kalian menjelaskan menaati kata kan? Jelas. Coba lihat di apa di KBBI. Coba Anda buka KBBI. Buka coba. Sabar saya buka. Ini arti kata taat. Apa saja itu? Taat ini ada arti. Satu, Nah, itu senantiasa tunduk. dasar goblok Ya. nggak belajar mau orang dibilang mau melawan. Kalau Muhammad kalau loh. cuma satu arti saja itu berarti orang Islam itu Kalau menyembah ada Muhammad. manusia menyamakan diri kepada Allah, berarti dia itu pengen dituhankan. Bodoh, Oh. ini goblok kali kau. Anda tadi bilang lihat KBBI. Di edisi TV itu, di edisi TV Lagi, dasar munafik. Dasar munafik. Tidak ada satu pun yang bisa membaca ayat ini. Memang betul. Siapa nama Muhammad itu rob. Anda tadi bilang Nama lihat Muhammad itu rob di bahasa Arabnya. Hei, jangan lagi. Itu Itu pertanyaan. bukan. Itu jelas kita lihat ini. Anda bilang KBBI, lihat KBBI. Setelah dilihat KBBI artinya banyak, Anda mau lari kemana? Coba. Iya, Boleh apa? tanya kau dulu. Arti menaati itu. Seandainya si Muhammad itu disuruh kau menceraikan istri, mau nggak melakukannya? Loh, Loh, Muhammad dengar. Seandainya sekarang begini, saya bisa berbalik lagi kepadamu. Oke. Kalau kalimat seandainya, saya juga bisa berbalik loh. Jangan pakai seandainya. itu contoh aku kasih sama kamu untuk definisi menaati. Biar tahu kamu cara menuhankan sesembahan itu. Kalau Yesus menyuruh aku ceraikan istrimu, saya akan melakukannya karena saya tunduk kepada dia, ku taati dia. Itu namanya itu. Sedangkan orang tua saya ada kalau ngomong seperti itu saya bantah. Halo Kak Abdillah. Sabar Kak, saya tanya sebentar dulu. Kakak setuju tidak yang di dalam tanda kurung ini di sini bukan Muhammad? Halo? Kak Abdillah, kakak setuju tidak yang memakai tanda kurung ini bukan Muhammad? Kakak setuju tidak? Dia Rasul Muhammad betul. Gak ngerti dia itu pada kurung. Tidak, maksudnya Yang mana? kalau Yang mana? tanda kurung ini menurut kakak, ini yang ada tanda kurung, menurut kakak ini firman Tuhan atau interpretasi manusia? Itu firman Tuhan, dengar. Kalau orang itu cerdas, jangan dilihat Tidak Kak, bukan firman Tuhan. Yang namanya tanda kurung itu, mohon maaf saya potong dulu. Yang namanya tanda kurung itu bukan firman Tuhan Kak, tapi itu interpretasi manusia. Jadi ini di luar dari firman Tuhan. Nah saya coba sesuaikan dengan penafsiran ini ya Kak. Barang siapa telah menaati Rasul di sini pun tidak ada Muhammad. Mereka pun tafsir tidak ada Muhammad di sini Kak. Malam. Tentu Kak, kalau kita menghilangkan tanda kurung ini, tentu penafsiran ini beda Selamat lagi Kak. semuanya. Setuju tidak Kak? Kita tidak usah memakai tanda kurung Kak. Selamat malam semuanya yang ada di rumah. Halo malam-malam, siapa ini cinta solawat ke siapa ini? Ya, apa pertanyaannya, Kak? Yang Ini yang dipertanyakan sama teman saya yang kata taat ini. arsalnaka itu kembali kepada Nabi Muhammad. Itu domirnya saya jelaskan domir ya. Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Oh, Kakak. Jadi Kakak. domir Ya, Al-Quran itu sebentar, Bang. Al-Quran itu diturunkan kepada siapa, Kak? Lah kok tanya saya kan bukan Islam.
Mbak, Ya, Bang Al-Quran Cinta, turun Bang ke Cinta. Muhammad. Kenapa rupanya masalahnya di mana rupanya kata kurung ke Muhammad? Iya, Tulisannya. gini nggak Bang Nabi. Nah, menurut kakak yang ada tanda kurung ini firman Tuhan atau interpretasi manusia? Itu betul Kak, itu loh Kak. Ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Masalahnya apa? Ah, itu Itu Kak. Saya tidak tanya itu, astaga yang saya tanya tanda kurung ini firman Tuhan, wahyu Allah atau interpretasi manusia? yang dimaksudkan di situ adalah Nabi Muhammad. Masalahnya di mana? Itu firman Tuhan. Yang saya tanya, Ya, tanda kurung kan itu jago bahasa, kan wahyu jago Allah atau Al-Quran. interpretasi manusia? Ya, Jadi, ini aja, saya mau belajar sama kalian dulu. Saya tahu. Saya mau belajar sama kalian dulu Firman soal Allah yang saya Al-Quran. pertanyakan di Coba, sini adalah coba, tanda kurungnya. coba, Coba jawab sesuai Saya pertanyaan mau belajar silakan. Al-Quran. Ada salah satu surat. Satu-satu dulu ngomong dulu kau. Nanti kau ngomong dulu sama aku. Saya tanya kepada kakak, tidak usah. Iya, silakan kak. Yang tanda kurung ini firman wahyu Allah atau interpretasi manusia, silakan. Tidak usah jawab sesuai pertanyaan saya. Itu wahyu Allah, Kak, di atas itu domirnya. Nah, kurung itu yang ditanya di situ. Aduh. Nah, itu Nabi Muhammad. Aduh. Sama, Ayat jawabannya sama. adalah Makanya ini Mbak, tanda kurung bukan Iya, doimir Mbak, itu saya jelaskan kata tadi, ganti Mbak. kata ganti orang. Mbak. Doimir itu kata ganti orang. iya. Saya itu tanya Kak, tanda itu kurungnya bukan doimirnya. Loh, makanya saya jelaskan supaya Mbak ngerti, Kak. Itu Saya berarti tidak apa? tanya kata ganti orang keberapa di sini. Yang saya Nah, tanya adalah yang Ya, saya tanya di sini adalah tanda kurung bukan kata ganti orang atau doimir kalian itu. Nah, sekarang sudah saya jawab itu Muhammad betul. Coba ya kalau kita tidak memakai tanda kurung ya. Bukan karena- masalah Muhammad. karena Nabi dituhankan. Sebentar ya, kalau saya tidak memakai tanda kurung, siapa yang menaati Rasul, maka sungguh telah menaati Allah titik. Siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau sebagai pemelihara mereka. Berarti di sini pro dan kontra, tidak jelas. Engkau di sini siapa? Iya, Coba makanya kalau saya baca lagi ayat yang ke-79 ya. iya, Mbak. Sabar, saya cari ayat 79. Sabar dulu. Sebentar. Dia ada konteksnya tidak ini? Karena pasti penafsirannya berbeda, Kak. Memakai tanda kurung dengan tidak memakai tanda kurung. Tidak ada yang berbeda. Kalau Kak di situ semuanya orang Islam itu rujukannya. Berbeda. Ini kan memakai tanda kurung, Kak. Kalau tidak memakai tanda kurung tafsirannya beda lagi. Coba di sini engkau di sini siapa coba? Kan bukan Muhammad. Ini kan memakai tanda kurung. Di mana? Semuanya keluar. Nah, ini dia yang ayat 79 saya baca. Iya, sabar saya baca nah. Ini yang ayat 79-nya. Nanti saya sinkron lagi dengan ayat yang ke-80 tadi. Kebaikan Iya, coba. dalam kurung nikmat, apapun yang kamu peroleh dalam kurung berasal dari Allah, sedangkan keburukan dalam kurung bencana apapun yang menjadi menimpamu itu disebabkan oleh dalam kurung kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutus engkau, ini pun memakai tanda kurung, Nabi Muhammad menjadi rasul kepada ini pun dalam kurung ya, kepada seluruh manusia. Cukuplah Allah sebagai saksi. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ayat yang 80 tadi, itu pun memakai tanda kurung, Kak. Iya, Jadi dua makanya ayat ini 79 dengan 80 itu memakai tanda kurung, berarti Mbak, situ dengar tidak dulu, sah ya, Kakak, karena memakai tanda kurung. dengar dulu Mbak, sampai dunia kiamat kurang 2 hari Mbak tidak akan mengerti kalau tidak mendapatkan penjelasan dari orang muslim. Karena itu ada domir, saya sampaikan domirnya itu. Kamu ngerti apa yang ditanya siapa itu host itu? Domir Tanda itu kurung kata itu. ganti orang, Kakak. Apa hubungannya Ya. tanda kurung itu dengan domir? Dengar, makanya Astaga. saya jelaskan baru Mbak itu bisa paham. Kalau tidak jelaskan Ya, tidak silakan. sekarang kenapa sampai ada domirnya di situ? Kak, itu dari mana? Itu harus yang Mbak tanya, jangan tanya dalam kurungnya. Saya tidak tanya kata ganti orang, Kakak. Astaga, yang saya tanya di sini tanda Dalam kurungnya kurung itu. itu kan Kamu ada serius tanya. tidak? Sekarang Coba bedakan tanda kurung dengan kata ganti orang ya. Mbak, Ini ada pakai juri kita, kalau pakai tidak juri, ada pakai tanya, juri. berarti Saya tidak juri ada ya. tanya di situ. Sabar, saya sapa tamu dulu. Ini siapa nih? Halo. Halo, Sunggokong. salam. Sunggokong dari gua. Islam atau Kristen? Dari Batu. Enggak punya agama, Sunggokong belum Islam agama. atau Kristen? Enggak punya Enggak punya agama. Ya turunkan aja, enggak punya agama. Berarti turunkan aja. Jangan, tidak ada jangan. agama turun saja ya. Iya, Pak. Mencari turun kitab aja, ini, mencari kitab. Mencari kitab. Enggak boleh, turunkan aja. Di sini Mencari orang kitab. mengatakan, Mbak lo, Iya, harus mencari jujur. Ini agama Kristen kok. atau Islam? Jujur. enggak punya agama koneksi sini. Iya, ya, lanjut. Jadi Silakan, gini, silakan. Mbak, Silakan, Mbak, silakan. Mbak dengarkan. Jadi kalau tidak ada K di situ berarti tidak ada Muhammad. Itu jawaban yang singkatnya begitu. Kenapa ada Muhammad? Karena ada K-nya. Itu loh, Mbak. Abang, Nah, Pak, biar potong ngomong dulu. Tahu nggak tanda kurung itu? Semua kan semua mengakui juga ditambahkan manusia itu, bukan Quran asli. Kalau Itu masih kelas ditambahkan. jemaat, masih sekolah minggu, jangan ikut-ikut diskusi lah ya. Nanti kayak gini aja lah. Kalian kan paham Al-Quran. Kurung itu ditambah. Ya, coba kalian buka Al-Maidah 72 dan 73. Saya mau belajar. Maksudnya apa di situ? Coba izin teman-teman. Teman-teman Kristen, kalian kan paham Al-Quran. Coba buka dulu Al-Maidah 72 73. Saya mau belajar. Tolong dijelaskan Al-Maidah dulu. berapa? Al-Maidah 72 dan 73. Coba dijelaskan ya. Saya mau belajar sama kalian. Al-Maidah, saya buka, saya baca. Ayat 7273. ayat berapa tadi, Kak? 7273. 73 kan? 72. Ini kemana-mana aja yang dibahas ini. Iya, supaya Anda bilang cerdas tadi. Kalian kan paham sama Al-Quran. Cuma kami menjelaskan pun kalian lebih paham ternyata. Kalau bahasa Indonesia itu dibandingkan dengan Muslim. Nah, saya mau bertanya, Al-Maidah 72 73 itu seperti apa? Kaidahnya atau kajiannya? Saya mau pengen tahu Ya, dulu saya apa maksudnya. Ya, Sungguh, telah kufur orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu Al-Masih putra Maryam, titik. Al-Masih dalam kurung sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, tanda seru. Sesungguhnya, siapa yang mempersekutukan dalam kurung sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, titik. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang solim itu, titik. Ini ayat yang ke-72. Baca lagi yang ke-73, kan? coba 72 dulu. maksud dari Allah itu apa di situ, Kak? 72-nya. Kenapa tuh? Masalahnya kenapa itu di situ? Maksudnya? Iya, silakan Kak Nabinya, Abdillah, ya. karena ini ranahnya Kak Abdillah. Enggak, itu kalau saya orang Islam saya paham kok. Suruh yang nabinya yang tadi ngotot itu mau saja itu. Itu aja yang tidak paham kau. Tanda kurung aja kalian nggak tahu. Loh. Yang ditanya Anda bukan kami, bukan saya. Si Cinta itu tanya Anda karena Anda Bacakan sama itu biar gua apa? Biar gua ajar lagi nih. kok ajari. Ya gua ajar kalian meminta, biar gua ajar kalian. Baca. Saya baca ulang lagi. Iya. Awalnya ada satu bahasa ada kasih aja. Tunggu. Ada yang tadi. Ya, Ya, terus. sungguh Sungguh. telah kufur orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Al-Masih Oke. sendiri berkata, wahai Bani Sesungguhnya Israel, Allah sembahlah Allah. Al-Masih. Nah, Isa putra Maryam.
Nah, kenapa kalian apa? Jangan Ada lagi Allah seperti itu. Kalau memang itu ya bagus. Tapi berarti Allah berfirman di situ mengatakan, sungguh orang-orang yang telah menuhankan manusia itu dikatakan kafir ya. Oke, lanjut. Oh, saya paham. Ya. Udah selesai. Coba ceritakan dari mana asal usulnya asal Isa Ya, Allah. karena Di dunia ini yang menyembah manusia siapa? Di dunia ini yang menyembah manusia siapa? Tolong jangan samakan Isa dengan Yesus. Apakah kita berselawat? Ada gereja Isa Al-Masih Isa dengan Yesus ya. ada. Karena Isa dengan Yesus itu Di berbeda, tahun oke? 80-an, di tahun 80-an sampai 90-an. Jangan samakan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Kematian Isa Al-Masih. Ada kebangkitan Isa Al-Masih di kalender. Dari siapa Isa Masih itu? Dari siapa keturunan siapa dia itu? Coba jawab. Dia yang dituhankan oleh manusia, ada yang menuhankan. Ada yang Keturunan menuhankan. siapa dia itu? Nanti kita balikan Keturunan Yesus keturunan kan iblis bukan yang menuhankan Isa manusia. Al-Masih di sini kan dia bukan Tuhan. Dia dengan Isa Yesus kan di dia atas baca lawan kalau Allah. dia mengatakan begitu. Keturunan Harus iblis yang menuhankan manusia. diam dulu. Ya karena kalau bagi kalian kan Isa itu hanya manusia biasa, hanya nabi. Kami tidak mengenal Isa, Kak. Jangan samakan Isa dengan Yesus ya. Yesus itu Tuhan, Isa Al-Masih itu manusia biasa. Nabi seperti itu. Keturunan bagian Quraisy, bukan Kakak, keturunan saya sejarah. katakan Di dulu. dalam pertama kali diterjemahkan nama Yesus itu namanya Isa. Quran itu tidak ada saksi Aku Muhammad. bilang pertama kali di Benar di Indonesia, nama Isa itu Terjemahkan nama Yesus. Dari luar hidung ada yang melihat itu dia bahasa apa yang ada terlebih dahulu? ya Bibelmu pertama Ya, kali sabar mendarat di dulu, Kakak. Indonesia. Sabar dulu, saya Nama Kurios itu disebutkan Aku pun tidak bisa menjelaskan Isa. Sabar dulu ya. Ini saya sapa tamu dulu. Ada 2 tamu di sini. Tunggu dulu, saya sapa tamu dulu. Halo Kakak Knight of Templar, Kakak Hanso. Selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Lanjut. Ya, Coba jelaskan. silakan lanjut. Terlalu Siapa ceria Isa? sekali cinta selawat. Orang ada mau sapa tamu main bicara saja terus dari tadi. Kalau memang itu kau bawakan sama kami. Ya, kita kembali ke yang tadi ya. Surah An-Nisa tadi itu. Surah An-Nisa berapa tadi itu, Kak? Supaya kita jangan kayak kutu loncat itu. An-Nisa berapa tadi itu, Kak? 80. An-Nisa lawan dulu, Kak. Ya. Sabar. belum selesai loh. Al-Maidah itu aku mau belajar loh sama kalian. Di muka bumi ini yang menyembah manusia siapa, teman? Saya tanyakan dulu. Saya tanyakan Tuhan dulu. kami mereka Sabar dulu, kafir. Kak Hanso ini Kristen atau Islam? Ya, Kristen. Kakak Hanso ini Kristen atau Islam, Kak? Ya, Kristen dua. Kristen dua. Oh, oke. Coba saya tanya dulu di Kakak Hanso ya, Kakak. Iya, sabar Kak Nabi. Saya tanya dulu di Kakak Hanso dengan Kakak Sparta ini. Sabar. Sabar ya. Menurut Kakak Naik sama Kakak Hanso, kalau ada pemakaian tanda kurung di sini, lihat nah, ada pemakaian tanda kurung di sini. Apakah itu firman Allah atau interpretasi manusia? Iya, tafsir manusia, Hos. Oke, penafsiran manusia ya. Silakan Kakak Naik. Menurut Kakak Naik, kalau ada pemakaian tanda kurung dalam sebuah kalimat, apakah itu wahyu Allah atau penafsiran manusia atau interpretasi manusia? Ini tanda kurungnya. Oh ya, itu ditambahkan itu. Itu ditambahkan. Berarti ditambahkan. Ya. Iya, artinya kitab suci itu. Ya, berarti tidak ditambahkan manusia. Silakan bisa Kakak Abdillah. Iya, baik. Halo Kakak Scorpion, selamat malam Kak. Dengar ya, Mbak ya. Dengar semuanya. Kadis itu Ya, itu silakan. domir yang kembali kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau tidak ada kadis itu lalu ada penambahan itu berarti salah. Nah, K itu kembali kepada engkau. Engkau itu siapa? Engkau itu Nabi Muhammad Rasul. Di situ ada kata-kata Rasul. Baru kembali ada domirnya K. K itu domir yang berdiri sendiri. Domir ada 2, mutasil dan munfasil. Makanya kalau Anda tidak paham ini tidak bisa. Kita jelaskan dulu baru paham. Jadi penambahan itu bukan penambahan bukan karena Allah tidak menyebut Nabi Muhammad, cuma beliau menyebut Allah menyebut engkau Rasul dan K-nya itu meletakkan K-nya di situ. Maka K itu sudah melengkapi daripada Nabi Muhammad itu karena ada kata-kata Rasul di situ. Rasul bukan cuma Muhammad, banyak Rasul dalam Al-Quran. Nah, oke, tapi dengar Al-Quran itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Coba baca awalnya dulu. Coba kita lihat awalnya sehingga jangan lalu kalau Anda itu orang mana? Anda Islam atau Kristen? Dia Kristen itu. Nabi Isa Rasul atau bukan? Pantas. Nabi Isa Rasul atau bukan? Kalau Anda Kristen itu pantas, Anda belum paham. Alah, kok tidak ada kau ini. Kalau Anda Islam berarti Islam yang tidak belajar. Makanya jangan pakai dalam kurung. Bukan? Loh. Petro, Sekarang saya apa? tanya, K itu apa? Sekarang saya tanya, K itu apa dalam bahasa Arab? Anda tahu tidak? Ngapain bahasa Arab? Bahasa Arab tempat terjemahan nggak ngerti kalian? Loh. Coba matikan terjemahannya sama Latin. Matikan host, matikan terjemahan sama Latin. Coba bisa kalian baca itu. Coba baca. Coba matikan terjemahan sama Latin. Bisa kalian baca. Kalian aja nggak bisa baca Quran kok. Memang aku noten, nanti penyembah bang. Kakak saja yang baca itu. Iya, oke. Apa itu kasih benar kalian itu masih tertulis itu. Kalau saya baca dari awal. Dari awal mana? Ini awal Kakak. Astaga, ini siapa ini? Ini awal. Bahasa Arabnya. Akhir ini. Bahasa Arabnya. Nah, itu dengarkan saya baca. Dengarkan saya baca. Nah, may yuti ar-rasul faqad. Coba on cam saja itu. Coba on cam.